Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai lagi belajar IPA. Dengan pertemuan kali ini kita akan mempelajari organ pencernaan utama manusia, di mana organ pencernaan manusia ini sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu organ pencernaan utama dan ada juga organ pencernaan tambahan. Nah, di sini ada gambar organ penyusun sistem pencernaan manusia, di mana ada mulut, di sini ada kelenjar ludah, ada kerongkongan, ada hati, lambung, usus halus yang tengah, usus besar, rektum, dan anus. Nah, pencernaan manusia, pada pencernaan manusia ini terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanis ini yaitu pencernaan yang terjadi ketika makanan tersebut dikunyah, dicampur, ataupun diremas oleh organ pencernaan manusia. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi ketika reaksi kimia menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, di sini sudah ibu tulis bahwa organ pencernaan utama ini tadi terdiri menjadi mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, dan usus besar. Nah, kita bahas satu. Kita bahas yang pertama adalah mulut. Selanjutnya kita akan bahas tentang mulut, ya nak ya. Di sini ada gambar mulut. Ini mulut. Ada bagian bibir, langit-langit atas, nulai yang di tengah ini, kemudian lidah, gigi geraham yang berbentuk petak. Di sini ada gigi geraham, gigi geraham, gigi geraham, gigi geraham, kemudian ada gigi taring. Ini gigi taring. Nah, kemudian ada gigi seri, ada gigi seri. Pada pelajaran di kelas 1 dan ada juga di SD kita tahu bahwa gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring mencabik makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, di dalam mulut ini terdapat gigi, lidah, kelenjar air liur atau dinamakan saliva. Nah, kelenjar air liur ini lidah, kemudian ada kelenjar air liur. Nah, kelenjar air liur ini mengandung mukosa atau lendir senyawa yang fungsinya sebagai antibakteri. Kemudian enzim amilase atau dikenal enzim petialin. Enzim yang petialin ini memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa di dalam mulut. Nah, di dalam mulut ini berarti kita tahu ada dua pencernaan makanan. Tadi ada enzim tadi memecah molekul dari makanan yang besar menjadi molekul kecil, yaitu ada enzim petialin memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Ada pula di dalam mulut ini pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan kimiawinya itu apa? Pencernaan kimiawinya itu berupa proses pengunyahan makanan. Setelah makanan masuk dalam mulut, dikunyah, ada pencernaan mekanis, ada pencernaan kimiawi. Kemudian makanan tersebut akan berbentuk bolus ya, sudah hancur, masuk ke dalam kerongkongan. Nah, di sini ada gambar saluran kerongkongan, di mana yang atas ini adalah faring. Faring itu saluran yang memanjang. Pada bagian rongga mulut, dari rongga mulut atas ini menuju sampai ke kerongkongan. Kerongkongan ini dapat disebut juga sebagai esofagus, ya nak ya. Jadi, nah di sini ada kerongkongan. Kenapa di sini ada tenggorokan? Jadi, kalau dia pencernaan makanan, si makanannya tadi masuk ke kerongkongan. Sedangkan
tenggorokan ini adalah saluran pernafasan. Beda ya nak ya. Kerongkongan, ingatkan, kerongkongan itu saluran pencernaan makanan, sedangkan tenggorokan saluran pernafasan ya. Nah, di tengah-tengahnya ada katup yang menutup saluran tenggorokan ketika kita sedang makan. Disebut dengan epiglotis ya. Jadi epiglotis tadi berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Nah, setelah melalui faring, bolus tadi, makanan yang sudah dipunya tadi akan menuju ke esofagus. Esofagus itu adalah kerongkongan. Akan menuju ke esofagus. Nah, kemudian di sini terjadi reaksi dari otot yang meremas makanan dan mendorong bolus tadi ke dalam lambung. Jadi makanan tadi sudah dari mulut, kemudian larinya ke kerongkongan. Setelah di kerongkongan dia ada pencernaan secara mekanik, yaitu peremasan makanan agar dapat terdorong ke lambung. Baiklah, setelah dia ke kerongkongan, larinya ke lambung akan kita bahas di slide selanjutnya ya nak ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang lambung. Jadi, makanan yang berbentuk bolus tadi dari kerongkongan akan menuju ke lambung. Nah, di lambung sini dapat kita lihat bagian-bagian penampangnya. Ada kerongkongan, ini ada pintu lambung, ada otot kardila, kubah, tubuh lambung, serabut otot longitudinal, serabut saraf melingkar, serabut saraf melintang, ada yang melingkar, ada yang melintang ya, lapisan mukosa, lapisan submukosa, ada 12 jari, dan ada lapisan dalam lambung. Ada pula katup pilori dan bahweb. Nah, pada lambung ini tidak hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, tetapi juga terjadi pencernaan secara mekanis. Nah, mekanisnya apa? Mekanisnya otot-otot lambung berkontraksi, mengaduk-aduk bolus tadi di dalam lambung. Nah, ada juga pencernaannya yang bekerja secara kimiawi, artinya ada enzim-enzim pencernaan di dalam lambung ini. Di mana secara kimiawi tadi bolus tadi makanan yang telah dicerna di mulut tercampur dengan getah lambung. Nah, di getah lambung ini terdapat asam klorida, asam pepsin, asam renin. Nah, si HCl atau asam klorida tadi berfungsi menjadikan ruangan lambung bersifat asam. Nah, di mana asam tersebut pH asam biasanya kalau asam itu pada lambung 1-3 pH-nya. Nah, kenapa guna ada asam lambung di lambung? Supaya kalau misal ada kuman yang termasuk ke dalam makanan, asam lambung dapat membunuh kuman tersebut. Nah, kemudian di lambung sini juga ada namanya enzim pepsin tadi kan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau kata lainnya memecah protein menjadi pepton. Nah, kemudian ada enzim renin yang ketiga. Enzim renin ini akan mengendapkan protein kasein yang terdapat pada dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam ibu di dalam lambung, si bolus tadi menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Nah, si kimus ini nanti yang akan diteruskan ke usus halus. Jadi, tadi kata ibu, makanan yang telah dicerna dalam secara
mekanisme kimiawi di mulut, dinamakan bolus tadi ke kerongkongan, kemudian dia ke lambung lagi. Sudah di lambung tadi dicerna, akhirnya si bolus tadi menjadi kimus, yaitu bubur usus, akan diteruskan ke usus. Nah, usus di sini ada 3 bagian, ada usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, si makanan bubur usus tadi atau kimus itu pertama dia akan mengalir ke usus 12 jari. Usus 12 jari ini pada usus halus hanya terdapat pencernaan secara kimiawi, tidak ada pencernaan secara mekanis ya nak ya. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung pada kantong empedu, nanti ya, pada kantong empedu dan pankreas. Nah, getah dari pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, sedangkan amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa, dan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Selanjutnya, setelah dia di usus duodenum atau usus 12 jari, kemudian dia akan mengalir ke jejunum. Nah, pencernaan makanan yang dilanjutkan ke jejunum ini, pencernaan ini adalah pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap oleh usus halus. Nah, zat makanan yang terjadi di jejunum ini menjadi bentuk yang diserap. Ya, jadi usus halus itu menyerap nutrisi dari makanan agar dapat dialirkan ke seluruh tubuh ya, digunakan. Nah, setelah dari jejunum, penyerapannya tadi ada di usus halus, yaitu usus penyerapan atau ileum. Nah, glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral akan diserap oleh villi usus halus yang akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi sudah Ibu katakan tadi bahwa pada usus halus ini nutrisi pada makanan, nutrisi tadi kan pelajaran sebelumnya kita tahu ada mineral, ada vitamin dan lain sebagainya ya. Nah, ini akan diserap usus halus, yaitu lebih tepatnya diserap pada usus penyerapan atau ileum. Nah, glukosa dalam hati akan disimpan dalam bentuk glikogen, sedangkan asam lemak, gliserol, dan vitamin itu larut dalam lemak setelah terjadi penyerapan oleh villi usus halus yang dibawa oleh buluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Ya, jadi tadi dari awal tadi makanan tadi dicerna mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian ke usus halus. Selanjutnya makanan tersebut akan dicerna pada usus besar. Nah, usus besar ini biasanya dia itu tempat akhir penyerapan kembali ada nutrisi yang belum terserap, dan dia akan membentuk sisa-sisa makanan di situ ya. Selanjutnya kita akan bahas ke slide selanjutnya, yaitu usus besar ya. Baiklah, selanjutnya ini organ pencernaan utama yang terakhir adalah usus besar. Dapat kita lihat di sini ada gambarnya usus besar. Usus besar ini ada kolon transversum, ada kolon descendant, ada kolon sigmoid, ada kolon ascendant, ada cecum. Ini ada usus buntu di sini, kemudian ada rektum ya. Jadi bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan bahan sisa atau zat-zat sisa makanan. Dia biasanya mengendap selama 1-4 hari di usus besar. Nah, zat sisa tersebut terdiri dari sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna lagi ya, misalnya selulosa.
usus besar ini berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Jadi bila kadar airnya terlalu banyak, maka dinding-dinding usus besar ini akan menyerap kadar air sehingga si zat sisa makanan tadi tidak terlalu banyak mengandung air ya. Atau jika tadi zat sisanya sedikit mengandung airnya, maka dinding-dinding ini akan mengeluarkan air sehingga zat sisa tadi tidak terlalu padat atau keras. Ya. Nah, di dalam usus besar ini terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu pembusukan makanan. Nah, bakteri ini mampu membentuk vitamin K dan B12. Nah, sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut juga dengan tinja ya. Tinja atau feses ya. Nah, jadi sisa akhir dari pembuangan makanan pada usus besar ini disebut dengan feses atau tinja. Tahu kan? Yang dikeluarkan melalui anus. Anus di bagian bawah ya nak ya. Tahu kan anus? Nah, tadi sudah kita pelajari organ-organ pencernaan utama, sudah Ibu jelaskan juga ada pencernaan mekanis, ada pencernaan kimiawi. Ya, di mana pencernaan mekanis itu kita tahu bahwa ada gerakan mengunyah, meremas, dan lain sebagainya. Sedangkan kimiawi yaitu proses pencernaan enzim-enzim. Nah, tadi juga telah disebutkan apa saja enzimnya, apa saja fungsinya. Sedangkan di sini ada tugas. Tugas di sini ada 2 tugas, silakan kerjakan di buku tulis, buku IPA. Tugas pertama, pertanyaannya apa saja enzim yang bekerja pada mulut, serta jelaskan juga. Jadi sebutkan enzim apa, fungsinya apa. Nomor 2, apa saja enzim yang bekerja pada lambung. Tadi juga sudah Ibu jelaskan enzim-enzimnya dan fungsinya, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.